sistem pendidikan dari era dulu sampai masa kini. Ya, dari dulu lo dididik buat nanti lo sekolah dari pertama TK, SD, SMP, SMA, setelah itu disuruh kuliah. Setelah kuliah nanti disuruh pendidikan lagi kalau mau yang ini ya, apa segala macam itu. Nah, sekarang gini, ini bukan buat kalangan yang atas ya, ini kalangan-kalangan menengah ke bawah. Ini gue kasih saran, mending lo kalau disuruh kuliah ngikutin sistem pendidikan yang kayak gitu mending gak usah. Kenapa? Karena gini, kalau lo masih kayak di sistem-sistem yang nanggung-nanggung, lo cuma kena target marketing dari kampus-kampus yang baru-baru. Oke lah, kalau pendidikan lulus SMA wajar. Nah, terus marketing dari kampus-kampus kelas-kelas menengah itu gini. Jadi lo disuruh kuliah, lu disuruh bayar, posisi orang tua itu nggak mampu, posisi orang tua itu posisi yang orang-orang yang pas-pasan, mau bayar kuliah di yang mahal-mahal udah nggak mampu. Kalau misalkan lu kuliah di bidang yang profesional kayak misalkan kedokteran atau apalah yang profesional, intinya jurusan digital atau apa gitu misalnya profesional, oke, tapi biayanya pasti mahal ya kan? Orang tua lu nggak mampu. Nah, kalau lu dipaksa tetap suruh kuliah di situ, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu baru lulus, lu punya utang, utang dari lu kuliah. Nah, terus lu suruh kerja dengan posisi awal-awal kerja itu nanggung utang setelah wisuda. Itu bakalan capek banget, coy. Lu gaji berapa sih? Paling 3 atau 4. Ini kalau misalkan di bidang-bidang yang profesionalis, yang bidang-bidang yang tinggi gitu ya, kayak kedokteran atau apa itu masih bisa lah ya gaji 7, 9, 10 itu masih bisa lalu nutupin utang-utang. Itu pun kayaknya berat banget deh, kayaknya berat banget. Nah itu kalau buat yang kalangan kuliah yang agak ke atas ya. Kalau yang buat kuliah tanggung-tanggung lebih parah lagi, cok. Ini misalkan lo kuliah di bidang-bidang yang tanggung kayak entah keterima entah enggak, yang penting kuliah gitu, ekonomi contohnya atau SPD, itu kan lo harus ngelamar dulu kan, harus interview dulu segala macam. Zaman sekarang yang kuliah lulusan S1 itu banyak banget, udah kayak orang lulusan SMA. Jadi selagi lo kuliah, lo disuruh bayar ini itu dengan posisi orang tua lo yang gak mampu. Setelah lu wisuda, karena kuliah lu yang nanggung-nanggung, nggak diakuin sama perusahaan, ujung-ujungnya apa? Lu susah banget nyari kerja, udah kerja keliling ke sana ke sini nggak dapat, ujung-ujungnya nangis di pinggir jalan dengan posisi lu masih punya utang. Jadi mendingan kalau misalkan lu nanggung-nanggung gitu kuliahnya nggak profesionalis, kalangan menengah ke bawah, mending lu kerja, kumpulin 10% dari gaji lo, kumpulin 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 2 3 4 tahun lah, bisa kumpul berapa kira-kira. Di situ lo gunain buat buka usaha. Zaman sekarang itu usaha gampang, kayak misalkan lo punya modal berapa, nggak banyak, misalkan 5 juta 10 juta, dari lo ngumpulin 10% gaji, katakan gaji lo jelek lah 2 juta, 2 juta lo kumpulin 10%-nya itu berapa sih? 200.000 per bulan. Kalau selama 4 tahun kan udah lumayan kan, itu bisa buat lu modal usaha. Jadi lu mendingan buka usaha. Zaman sekarang itu usaha yang murah-murah modalan segitu itu bisa lu belanja dari produk-produk luar negeri, habis itu lu jualin lewat online, itu udah bisa tuh. Jadi mendingan daripada lu ngoyoan kerja buat ngebayarin kuliah, kuliah dengan lu ngarepin gaji 3 juta 4 juta buat yang kalangan menengah tuh kan, gaji 4 juta cuman cukup buat makan. Nah jadi mendingan lu kumpulin modal buat buka usaha sendiri. Sekarang tuh usaha banyak online online online, mending kayak gitu. Jadi mending kalau kuliah posisi orang tua lu nanggung, ini gak usah kuliah, ini gak usah kuliah. Saya sama gua ujung-ujungnya apa, lu lulus habis waktu lu cuma buat bayar utang gitu. Lu ngumpulin ngumpulin duit setelah lulus kuliah dengan ngumpulin duit, aturan biar bisa buat usaha, buat bayar utang, ngumpulin lagi buat bayar utang lagi, ujung-ujungnya apa, tak pernah punya duit.
percaya sama gue. Kalau lu masih bingung nih kuliah jurusan apa, terus lu bingung juga nanti sanggup apa enggak, mending gak usah, mending bekerja kumpulin 10%,